Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menelaah jurnal diabetes tipe 2. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizka Adiliana, yang kedua ada Salsabila, yang ketiga ada saya sendiri, Septiadi Putraretyo, yang keempat ada Sylvie Hidayanti, yang terakhir ada Siti Anissa. Baik, slide yang pertama akan dijelaskan oleh Rizka Eldiana. Silakan. Baik, terima kasih. Diabetes tipe 2. Pendahuluan, pengambilan artikel jurnal penelitian ini diambil dari Google Scholar dengan kata kunci jurnal DM tipe 2 dengan alamat website yang tertera. Pengaruh metode small group discussion terhadap kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2 di Desa Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, tahun 2021. Judul artikel dari judulnya menurut kami sudah lengkap dan kompleks. Variabel yang diambil juga sudah baik karena lengkap disertakan tempat dan tahunnya. Selanjutnya dibacakan oleh Salsabila. Latar belakang masalah. Di latar belakang sudah menjelaskan teori tentang diabetes mellitus dari berbagai ahli. Kemudian setelah menjelaskan teori itu, peneliti menjelaskan tentang pasien yang terkena diabetes mellitus menurut WHO, Kemenkes, dan IDF. Menurut kami, sudah lengkap, sebab terdapat faktor-faktor terapi gizi dan terapi. Mungkin kekurangannya hanya peneliti tidak menjelaskan secara spesifik tentang diabetes mellitus tipe 2. Tujuan penelitian. Pada tujuan ini, peneliti tidak menyampaikan hal-hal berikut. Yang pertama, status pasien DM tipe 2. Yang kedua, tujuan yang khusus dari peneliti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvie Hidayanti. Variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen small group discussion dan variabel dependent kepatuhan diet. Next. Hipotesis. Peneliti di sini tidak menyertakan hipotesis dalam artikel. Menurut kami, hipotesis yang bisa ditambahkan yaitu ada hubungan di antara faktor-faktor yang dijelaskan peneliti dengan DM tipe 2. Next. Desain penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode diskusi antar kelompok, yaitu dengan one group, pretest, dan post-test. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Anissa. Prosedur penelitian. Dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan di Desa Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Kelipah. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Juli 2021. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pasien DM tipe 2 yang ada di Desa Bener Kelipah Utara sebanyak 25 penderita DM tipe 2. Bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2021, data yang diperoleh dari Desa Bener Kelipah Utara pada saat Posbindu sebanyak 25 penderita DM tipe 2, peneliti melakukan wawancara pada 15 pasien. Pada hari itu ternyata rata-rata dari ke-15 penderita DM tipe 2 tersebut tidak patuh dalam diet, yaitu tidak patuh pada jadwal yang sudah ditentukan. Next. Pengolahan dan analisis data.
Hasil penelitian ini menunjukkan kepatuhan diet sebelum diberikan penyuluhan kesehatan, 20% responden cukup patuh. Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan, memperlihatkan kepatuhan diet lebih tinggi, yaitu 64%. Responden cukup patuh dalam diet. Dalam menggunakan uji Wilcoxon, dan hasilnya yaitu diterima dengan nilai 0,01. Kesimpulannya yaitu sebelum cukup patuh sebanyak 20% responden, sedangkan sesudah cukup patuh sebanyak 64% responden, dan adanya pengaruh metode small group discussion terhadap kepatuhan diet diabetes mellitus, yaitu setelah dilakukan pretest dan post. Tes, maka hasilnya diterima nilai SEG 2 atau tailored 0,01. Saran bagi tempat penelitian dapat mempertimbangkan pemberian edukasi sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran terhadap tingkat kepatuhan diet. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pengaruh metode terhadap kepatuhan diet pasien diabetes small group discussion mellitus tipe 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Septiadi. Kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan ini, peneliti tidak menyertakan saran. Mungkin ini bisa jadi pilihan saran dari kami. Yang pertama, saran bagi masyarakat. Kedua, bagi peneliti selanjutnya. Dan yang ketiga, bagi institusi pendidikan. Sebelum SGD pasien DM tipe 2, yang patuh masih berjumlah sedikit, sedangkan setelah SGD pasien DM tipe 2 yang patuh sudah lumayan banyak. Kemudian adanya pengaruh metode SGD terhadap kepatuhan diet DM, yaitu setelah dilakukan pretest dan post-test. Baik, itulah hasil kerja dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.